Perintah melaksanakan amanat. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antadiru al-akhar. Haddatsana anna al-amanah nazalat fi juzuri qulubir rijal summa nazala al-Qur'an fa'alimu minal Qur'an wa 'alimu minas sunnah summa hadatsana ar-raf'il amanah qala yanamu ar-rajulun naumah qala yanamu ar-rajul an-naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi fayadullu atharuha mithla al-waqti ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحر جته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصى رجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكادون أحد يؤدي أمانته حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال لرجل ما أجلده ما أضافه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه على دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلان. Dari Hudzaifah bin al-Yaman, ia berkata Rasulullah telah menyampaikan dua hadis kepada kami. Aku telah menyaksikan yang satunya dan masih menanti yang lainnya. Beliau menyampaikan bahwa amanat diturunkan ke dalam pangkal hati manusia. Kemudian Al-Quran turun, maka mereka pun tahu dari Al-Quran dan tahu dari As-Sunnah. Selanjutnya beliau menyampaikan kepada kami tentang diangkatnya amanah. Lalu beliau berkata, seseorang tidur satu kali, maka amanat itu diangkat dari hatinya. Maka bekasnya masih ada seperti bekas yang tipis. Lalu tidur lagi, maka amanat dicabut lagi dari hatinya. Namun bekasnya masih ada seperti bintik-bintik pada kakimu, karena bekas sesuatu. Lalu semakin tipis, kemudian hilang, sehingga tidak ada apa-apa. Kemudian mengambil kerikil itu, lalu digosokkan pada kakinya. Lalu orang-orang membaiatnya. Hampir tidak ada seorang pun yang melaksanakan amanat. Sampai-sampai dikatakan, sesungguhnya pada Bani Fulan ada seorang yang amanah. Sampai-sampai dikatakan tentang orang tersebut, betapa teguhnya ia, betapa cerdiknya ia, betapa berakalnya ia. Namun di dalam hatinya tidak ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Dan telah datang kepadaku suatu zaman, sementara aku tidak peduli siapa yang berbaiat kepadaku. Jika ia seorang muslim, maka ia akan mengembalikan agamanya kepadaku. Jika ia seorang Nasrani atau Yahudi, pasti ia akan mengembalikannya kepada walinya. Namun hari ini aku tidak membaiat siapapun di antara kalian kecuali fulan dan fulan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa 58. Dalam ayat lain disebutkan, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu.
dan mereka khawatir untuk mengkhianatinya, dan dipukullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab 72. Pengertian amanat secara umum adalah segala sesuatu yang diwajibkan Allah kepada para hamba. Makna yang menyebutkan bahwa amanat terlepas dari dalam hati sedikit demi sedikit. Jika lepas sebahagian darinya, maka sinarlah cahaya sehingga yang tertinggal hanya gelap seperti bekas sesuatu. Lalu jika lepas lagi sebahagian, maka tinggal seperti bayangan. Beliau mengumpamakan hilangnya cahaya tersebut setelah sebelumnya berada di dalam hati, kemudian keluar dan berganti menjadi kegelapan, seperti bekas kerikil pada kaki, lalu bekas itu memudar dan berubah hanya seperti bayangan, lalu diambil lagi kerikil dan digosokkan. Maksudnya adalah menambah penjelasan sebelumnya. Ada beberapa asar yang menyebutkan bahwa yang pertama kali hilang dari umat ini adalah rasa malu dan amanah. Yang pertama kali hilang dari umat ini adalah rasa malu dan amanah. Maka mohonkanlah keteguhan keduanya kepada Allah. Jika amanat telah disia-siakan, maka kiamat sudah dekat. Tunggulah saatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat. Seorang sahabat bertanya, bagaimana disia-siakannya amanat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Karena pentingnya amanat, kita dapati Rasulullah memadukannya dengan keimanan. Beliau bersabda, tidak ada iman pada orang yang tidak ada amanat padanya, dan tidak ada agama pada orang yang tidak menepati janjinya. Oleh karena itu pula kita temukan bahwa mengkhianati amanat termasuk sifat-sifat orang munafik, sebagaimana dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ayatul munafiq salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila diberi amanat dipercaya ia berkhianat. Rasulullah bersabda, kana rajulun fiman kana qablakum yubayi'u bil amanah, fa'atahu rajulun fa'akhadha minhu alfa dinarin ila ajal, wa hadara al ajalu wa qad khabbal bahr, fa'akhadha khashabah faja'ala fiha dananir, summa atal bahra faqal, Allahumma inna fulanan baya'ani bil amanah وقد خب البحر فأداها إليه قال ورمى بها في البحر وأقبلت خشبة ترفعها موجة وتضعها أخرى قال وخرج رجل وتواضع لصلاة الغداء فجاءت الخشبة فسقت كعبه ثم قال لأهله la tuhaddisu fiha hadasan hatta usalli. Qala fa'akhadhaha fa'ada fiha dananir. Qala fakataba waznaha indahu. Summa lakiya rajul ba'da zaman. Faqala alasta alladhi baya'tuka bil amanah? Qala bala. Qala fa'aina mali? Qala atizanu? Summa qala lahu ya'lamullahu laqad fa'alat kada wa kada. Qala qad adallahu ta'ala anka amanataka. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu rajulin a'zamu amanah alladhi addaha walau sya'a yadhhaba biha, amma alladhi raddaha walau sya'a la akhadaha. Ada seorang laki-laki sebelum kalian yang dibaiat dengan amanah. Lalu seorang laki-laki mendatanginya, dan orang yang pertama itu meminjam 1000 dinar darinya untuk waktu tertentu. Setelah waktu yang ditentukan berlalu, ia sedang di tempat jauh yang melintasi lautan. Lalu ia pun mengambil sebatang kayu dan menyelipkan dinar-dinar itu pada kayu tersebut. Kemudian pergi ke laut. Ia berkata, ya Allah,
Sesungguhnya fulan telah membaiatku dengan amanah, sementara lautan memisahkan. Sampaikanlah ini padanya. Selanjutnya ia melemparkan kayu berisi dinar-dinar itu ke laut. Kayu tersebut dibawa oleh ombak di sisi laut yang lain. Orang yang dipinjami tengah keluar karena hendak berwudu untuk salat siang. Dan ternyata kayu tersebut datang menghampirinya sehingga menyentuh kakinya. Kemudian ia berkata kepada keluarganya, "Jangan lakukan apa-apa terhadapnya sampai aku salat." Selesai salat ia mengambilnya, ternyata kayu itu berisi dinar yang banyak. Kemudian ia mencatat jumlahnya dan menyimpannya. Setelah beberapa waktu ia berjumpa dengan orang yang pernah meminjam darinya. Lalu ia berkata, "Bukankah engkau fulan?" Dijawab, "Benar." "Bukankah engkau telah aku baiat dengan amanah?" Ia menjawab, "Benar." "Lalu di manakah uangku?" Ia balik bertanya, "Sudahkah engkau timbang? Hitung?" Kemudian ia berkata, "Allah Maha mengetahui bahwa aku telah melakukan anu dan anu. Allah telah menunaikan amanatmu." Kemudian Rasulullah berkata, "Manakah di antara kedua orang itu yang lebih amanah? Apakah orang yang telah memenuhi janjinya, yang seandainya ia mau tentu bisa pergi membawa harta tersebut tanpa mengembalikannya, atau orang yang mengembalikannya, yang seandainya mau tentu ia bisa mengambilnya?"